Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Ayu Trisnawati, mahasiswi PGSD 2018 sore. NIM saya 188620654. Saya akan mencoba menjawab 5 pertanyaan soal UTS yang diberikan. 1. Landasan hukum mempelajari kuliah pendidikan kewarganegaraan, yaitu berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi atau universitas memiliki dasar hukum. Lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi atau universitas wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, Pancasila lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Hal tersebut berarti Pancasila harus menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa guna mengembangkan jiwa profesionalitasnya di bidang studi masing-masing. Selain itu, mengacu pada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sistem pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila. Implikasinya yaitu perguruan tinggi harus terus mengembangkan nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakan dan menyelenggarakan mata kuliah Pancasila secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Usulan-usulan dasar negara yang disampaikan Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI. Sebagaimana yang Anda ketahui bahwa salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3, mufakat atau demokrasi. 4, kesejahteraan sosial. 5, ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak suka dengan angka 5, maka ia menawarkan angka 3 yaitu Trisila yang terdiri atas sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno juga menawarkan angka 1 yaitu Ekasila yang berarti gotong royong. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia di sini maksudnya yaitu di mana kita harus dapat meletakkan negara itu di atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis. Dasarnya ya tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat bangsa dan negara tersebut. Terima kasih. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi Indonesia mempunyai ajaran yang mengandung nilai yang terkandung dalam ideologi lain. Ajaran Pancasila memiliki rumusan yang sangat tepat, yaitu rumusan ketuhanan yang Maha Esa yang memberikan sifat khas pada negara Indonesia, bukan merupakan negara sekuler yang memisahkan agama dengan negaranya. Pancasila sebagai ideologi negara diartikan bahwa Pancasila merupakan sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam, yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat, bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup bangsa mereka. Ideologi juga merupakan kerangka penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari negara Republik Indonesia, di mana Pancasila mempunyai nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila pembentukannya. Tidak mudah loh, itu mulai dari proses pembentukannya mulai dari proses BPUPKI, PPKI, dan Piagam Jakarta. Tapi saat ini di dalam tantangan globalisasi, liberalisasi, dan postmodernisme pada zaman sekarang ini sangatlah mengganggu, dapat merusak mental dan nilai Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu, bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan nasional dan ketahanan mental dari nilai Pancasila itu sendiri. Bahkan mental bangsa harus benteng terakhir, yaitu keyakinan nasional kita atas dasar negara Pancasila. Karena pada saat ini banyak orang-orang yang selalu mengatakan bahwa kurang Pancasilais lah, kurang apabila berhubungan dengan
agama selalu dikatakan, loh kita ini berbeda-beda agama, kita punya 5 agama, kenapa harus agama ini? Nah itulah seharusnya kita mengacu pada sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, bahwa ketuhanan yang Maha Esa ketuhanan yang satu. Artinya walaupun kalian memiliki agama-agama yang berbeda, tetapi kita tetap satu, kita bertujuan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan pada saat ini Pancasila sangat diuji tantangannya. Dalam prakteknya misalnya era globalisasi adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang syarat akan kontroversi, sedangkan pada elit reformasi hanya mempraktekkan budaya demokrasi liberal atas nama HAM. NKRI sebagai negara hukum prakteknya justru menjadi negara yang tidak menegakkan kebenaran, keadilan, dan kerakyatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Buktinya kalau kita lihat sekarang, korupsi yang makin menggunung, kemudian mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, kekayaan negara hanya diperuntukkan pada elit-elit tertentu. Kemudian bagaimana Pancasila sanggup tidak menghadapi ideologi tersebut? Jawabannya adalah sanggup sebenarnya, asalkan kita semua yakin bahwa Pancasila itu tetap menjadi utuh apabila kita semua berpatokan kepada 5 sila tersebut. Jadinya kita menggunakan negara dengan sistem demokrasi Pancasila dengan cara memupukkan dan menambahkan nilai Pancasila pada generasi muda kelak menjadi negara Indonesia menjadi Garuda yang terbang tinggi setinggi langit. Itulah tantangannya. Oleh karena itu kita sebagai mahasiswa, kita harus yakin kepada 5 sila tersebut untuk selalu mengamalkannya. Terima kasih.